Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Heri. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mengetahui jenis peta, kenampakan alam dan buatan, iklim, dan flora fauna di Indonesia. Kita langsung ke materi ya. Kita bisa lihat ada peta wilayah Indonesia dan peta kepadatan penduduk Indonesia. Peta wilayah Indonesia termasuk ke dalam peta umum, sedangkan peta kepadatan penduduk Indonesia masuk ke dalam peta khusus. Apa itu peta umum dan peta khusus? Simak penjelasan berikut. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan atau gejala di permukaan bumi secara umum. Dalam peta umum digambarkan unsur-unsur alamiah seperti sungai, danau, dan laut, serta unsur sosial budaya seperti jalan raya, jalan kereta api, dan batas negara. Contoh peta umum, peta wilayah, peta dunia, peta korografi, dan peta topografi. Sedangkan peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan satu atau beberapa aspek saja dan gejala di permukaan bumi. Contoh peta khusus adalah sebagai berikut. Pertama, peta jalur penerbangan dunia, peta persebaran gunung api di Indonesia, peta persebaran tambang di Indonesia, peta kepadatan penduduk di Indonesia, dan peta daerah penghasil ikan tuna di Indonesia, serta peta yang lain, peta tematik yang lain. Kita bisa perhatikan ini adalah peta suku di Indonesia. Ada suku Aceh, Nias, Batak, Banten, Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Makassar, Atoni, Bugis, Ambon, Asmat, Ekagi, Dani, Biak, Buton, Minahasa, Gorontalo, Kaili, Dayak, Banjar, dan Melayu. Ya. Dari peta ini kita bisa melihat persebaran suku-suku di Indonesia. Mari kita pasangkan antara baju adat dengan pulaunya. Yang pertama Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, Pulau Nusa Tenggara, dan Papua. Selanjutnya Pak Eri mempunyai beberapa gambar. Gambar yang atas ada gambar danau, pantai, sungai, dan gunung. Itu termasuk dalam kenampakan alam. Kenampakan alam adalah kenampakan yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Dan sedangkan yang kedua ada candi, bendungan, kebun binatang, dan Tugu Monas termasuk kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Oke, selanjutnya kita bisa amati bahwa Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis karena berwarna abu-abu. Indonesia beriklim tropis karena wilayah astronomisnya berada di wilayah iklim tropis. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Ciri iklim tropis adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam.
Persebaran flora di Indonesia ada dua. Yang pertama Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Dengan karakteristiknya, jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Kita bisa amati peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Willis. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Willis, fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Bagaimana penyebaran fauna di Indonesia berdasarkan kelompoknya? Mari kita simak penjelasannya per pulau. Kenampakan alam serta keragaman flora fauna di Indonesia tersebar di berbagai pulau. Setiap pulau tersebut memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang khas. Perhatikan contoh berikut. Sumatera. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Sumatera, misalnya Gunung Lauser, Dempo, Kerinci, Seblat, dan pegunungan Bukit Barisan. Sumatera juga memiliki sungai, misalnya Sungai Musi, Asahan, Batanghari, dan Indragiri. Pulau Sumatera memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut yang tersebar di berbagai wilayah. Flora yang tumbuh di Sumatera misalnya bungung jumbo, kenanga, dan sirih. Fauna yang hidup di Sumatera misalnya gajah, orangutan, dan harimau. Jawa. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Jawa misalnya Gunung Semeru, Gunung Slamet, Bromo, Pangrango, Salak, Merapi, Lawu, Kelut, Sumbing, dan pegunungan Kapur Selatan. Pulau Jawa juga memiliki sungai, misalnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Citarum. Banyak hutan hujan di Jawa dengan curah hujan yang cukup tinggi. Di Jawa juga terdapat padang rumput kering yang terdapat di wilayah Situbondo, Jawa Timur. Flora yang tumbuh di Jawa misalnya salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, dan sedap malam. Fauna yang hidup di Jawa misalnya banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Sekarang kita ke Kalimantan. Kalimantan memiliki banyak sungai, misalnya Sungai Kapuas, Gayahan, dan Barito. Sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Flora yang tumbuh di Kalimantan misalnya anggrek hitam. Fauna yang hidup di Kalimantan misalnya orangutan, pesut mahakam, owa, dan bekantan. Sulawesi. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Sulawesi misalnya Gunung Lumpo Bakang, Malino, dan Lokon. Sungai yang terdapat di Sulawesi misalnya Sungai Cenrana, Malili, dan Poso. Pulau Sulawesi memiliki berbagai macam jenis tumbuhan, antara lain tumbuhan hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora yang tumbuh di Sulawesi misalnya kayu emboni dan kayu damar. Fauna yang hidup di Sulawesi misalnya maleo, kuskus, dan anoa. Sekarang kita ke Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Gunung yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali antara lain Gunung Rinjani, Tambora, Kalimutu, Luwu, Agung, Batur, Munu, dan Mulu. Selat yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali antara lain Selat Alas, Sumba, Ombai, dan Bali. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora yang tumbuh di Kepulauan Nusa Tenggara misalnya Ajang Kalicung dan Cendana. Fauna yang hidup di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali misalnya Komodo dan Jalak Bali. Kepulauan Maluku dan Papua. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua antara lain Gunung Gamkunora, Ibu, Pancak Jaya, dan Pegunungan Jayawijaya. Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua juga ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, tapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Flora yang tumbuh di Kepulauan Maluku dan Papua misalnya bunga anggrek larat dan buah merah. Fauna yang hidup di Kepulauan Maluku dan Papua misalnya burung cendrawasih dan nuri raja Ambon. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah
Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan atau gejala di permukaan bumi secara umum, dan peta khusus adalah peta khusus atau peta tematik, peta yang menggambarkan satu atau beberapa aspek saja dan gejala di permukaan bumi. Kenampakan alam adalah kenampakan yang terbentuk secara alami, sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia dengan tujuan tertentu. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Yang keempat, Indonesia memiliki berbagai flora dan fauna yang unik, dan di masing-masing daerah memiliki ciri yang berbeda-beda. Untuk soal evaluasi, sudah Pak Erik share di grup kelas 5. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar, dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Pak Erik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.